Bisa. Tapi kita akan langsung lihat ya untuk draft ban and pick-nya akan seperti apa. Dengan membawakan Broken Walls sebagai map menjadi pembukaan di game yang pertama juga. Yes, kali ini bukan Walls, Sunsin mereka sudah tutup, mereka nggak mau. Ada permainan dari sosok Zaura, tapi ini Canonio sama Zaura itu punya dua gameplay assassin yang sangat kuat dengan Lancelot. Lancelot belum di ban kali ini. Apakah bakal mau diadu? Dan kalau ngomongin diadu, ini posisinya jungler sekarang ini kita lihat lumayan versatile. Bisa di counter sama fighter dan terbuka untuk Zaura. Langsung kah Lancelotnya manis? Kemarin sih mencuri perhatian banget ya, karena memang udah nggak ada trade-nya juga yang biasa kita ngelihat Lancelot Yi Sun-shin. Karena kebetulan Yi Sun-shinnya juga udah ditutup. Harusnya kalau memang mau prioritas first pick-nya ke arah Yuzong, udah siap berarti ngelepasin Lancelotnya Zaura. Mereka udah punya jawaban setidaknya. Iya, cuman problemnya juga dari kemarin kan Yuzong adalah salah satu explainer yang emang kena ban aja kan. Banyak banget kena dari kemarin. Jadi emang porsinya kurang, tapi padahal sangat kuat dan juga dibutuhkan. Jadi sekalinya lepas ya udah. Ya emang kayaknya tren ini masih worth it untuk mereka, makanya ya wes. Satu dapat Yuzong, yang satu dapat Lancelot. Lancelot, Yuzong, apakah akan ada Hayabusa? Ya kemungkinan kalau opsi top 3 lah ya untuk assassin jungler sekarang ya Hayabusa, tapi Lunox terlebih dahulu dan Joy. Oke. Wah, Canonio tapi Joy-nya emang ngeriin sih. Canonio kan bahaya kan, hari pertama kita ngelihat gimana Joy-nya. Petir bukan sembarang petir, mengerikan. Cuma yang mungkin harus diperhatikan dari Canonio kali ini adalah posisi dari dirinya. Dia biasanya dive in ke arah backline. Dan itu biasanya akan ada di posisi gold atau mid lane. Dan posisi gold sama mid lane kali ini belum terlihat. Masih 50-50 apakah main ke arah backline. Bisa jadi dia bermain ke arah Marsman yang bisa dive in ke arah depan seperti Cloud. Yap, Cloud kan lagi naik banget sekarang kan. Atau tiba-tiba pakai Factor Ruby di gold. Bisa. Atau lapu-lapunya di gold. Aku suka sih kalau Ruby-nya di gold juga bisa jadi salah satu stopper ya buat Joy-nya. Tapi Chow terlebih dahulu yang di ban nggak mau ada inisiator. Karena udah ada Lunox juga nih yang bisa nyambut damage-nya nanti. Kalian memang favorit sih dari kemarin ya di ban, di pick Sword itu. Dan ban keempat dari... Ada fun fact tuh. Yes. Masih berumur 15 tahun 7 bulan. Kay malah bermain MLB saat berumur 8 tahun. Wow, 8 tahun. itu berapa belas tahun lalu tuh? 8 tahun. 7 tahun lalu ya? Apa 8 tahun lalu? Ya kurang lebih segitu lah iya, ya. 7 tahun lalu lah 7 ya. tahun lalu ya. 7 tahun lalu. Berarti dia seumuran gue sekarang belum. Iya, 15 juga, seumuran anak lu. Gede juga anak gue. Gak usah ketawa Hah? Kamu umur lebih dewasa tapi ringkih badan ringkihan saya. 15 tahun ya, player paling muda ya. 15 tahun 7 bulan. Beda dikit doang ya. Sama siapa? Kalau emang regulasi mereka udah. Sama siapa beda dikit doang? Sama siapa bedanya? Umur gue dikit, tipis. Sama Nevin masih percaya gua. Ya Ilaji. Ini kumis udah cukur loh. Dikit lagi fosil lu, tau gak jatuhnya dikit lagi fosil lu. Ketam dong gua. Oke, Kadita ditutup, Hilda ditutup, gak ada yang mau ngeganggu ke arah jungle. Kadita lagi, ya sekarang karena lebih ke burst juga kan. Semenjak Glowing One udah mulai ditinggalkan lah ya pelan-pelan. Jadinya burst damage kayak gini oke banget nih. Dan Kimi terlebih dahulu yang ditutup sebagai pilihan mid lane terakhir. Oke, mid laner apa gold nih yang mau diambil? Gold apa mid? Kayaknya bisa mid sih biar lapunya tetap fleksibel. Oke. Bisa ambil mid lane-nya dulu. Biar bisa ngasih efek stop ke Valiant. Tapi Harit oke. Ya kan? Kita nggak ada yang tahu. Ternyata kalau mereka ngincar ke arah backline, ternyata mereka pakai gold laner yang bisa dive in ke depan. Dan salah satunya adalah Harit. Meanwhile, kalau ngomongin ke arah posisi Harit ini, Lunox agak cukup khawatir gua. Kenapa? Karena Lunox ini salah satu juga mid laner yang nge-dive. Dengan dua posisi, ada dua hero yang bisa mentargetkan Lunox. Dan once Lunox sudah order billions, chance dia hidupnya itu udah sisa 50%. Tipis ya. Oke, 2 pick terakhir dari Guangzhou. Setelah Lunox dan juga Joy, butuh gold laner. Wah, dan Freya lagi ya, tetap Freya lagi. Freya banget anaknya ya, Mythic Immortal nih kayaknya. Buset. All.
Selalu kan mainnya gitu. Freya. Ini Freya apa lagi yang dibawain hari ini ya? Waduh, kalau menurut gue seperti ini. Kemarin dia Freya Vengeance ya? Godland. Iya. Seingat gue di Flicker. Enggak flicker dia kan, makanya Nggak nggak ada flicker efek kejut gue dari kemarin kan. Oh Jadi cuma sekali iya. lompat Purify, doang. sorry. Purify ya? Purify. Purify. I shall forge Oke. my own. Dan Varsa. Asia. Oke, itu deh. Kayak mid lane yang tersisa aja ya. Walaupun emang agak susah sebenarnya kalau ngeliat Varsa di sini ada Joy, ada Yuzong juga. Tapi Iya. Freya di gold lane masihkah akan menjadi sebuah harapan besar untuk Guangzhou? Chance-nya besar. Karena dia pertama menurut aku yang membuat dia sangat kuat menang laning pertama. Tapi untuk in the team fight gak ada yang tahu. Dia ngomongin ke arah Harit, kalau Haritnya bisa gak kena CC dari Freya itu udah bagus banget. Pilihan cepat Pak Pulung untuk tim Zone atau Guangzhou? Guangzhou saya. Guangzhou. Untuk Kaul? Guangzhou. Guangzhou mendapatkan 2 suara dari para caster kita. Mari kita menyaksikan decider match di match yang pertama. Mampukah Guangzhou Gaming melaju tanpa batas atau tim Zone menutup jalan mereka? Let's go to the land of down. Oke, kita berangkat menuju ke best of 5. Game yang pertama menjadi satu boostingan yang begitu baik harusnya mendapatkan game yang pertama ini. Harusnya ya, tapi ya seperti apa yang tadi udah dibahas sedikit, gak ada efek stopper pasti nih untuk Freya-nya all juga. Paling cuman unbreakable yang bisa ngeganggu. Sementara Zaura dikasih hero nyamannya. Dengan adanya Lancelot yang kemarin sempat juga menarik banyak perhatian. Yap. Dengan banyaknya gameplay mekanik yang luar biasa juga. Tapi kembali lagi, dengan adanya first pick menuju ke arah Yuzong. Team fight ini bakal enak banget sih sebenarnya buat Guangzhou Gaming. Terutama untuk bisa langsung mengincar ke arah lini belakang, ke arah Kenny. Biar gak nyaman. Dapat. Wah, gagal lul ternyata. Iya, itu udah jahat banget tuh. Law and Order udah langsung terlihat ada di area tersebut. Bahkan sekarang Ring of Punishment sudah langsung menghantui. Bahkan pergerakan dari All akankah mau lompat ke area terdepan dengan Revitalization memang sudah langsung di pop up. Tapi Kay masih sempat untuk bisa mundur lagi dengan Chrono Dash yang dia milikin. Dengan adanya nerf juga ya untuk Harriet nih. Nantinya pertanyaan siapa yang akan bisa numbangin Hylos? Waduh, Hylosnya sendirian. Hylosnya terjebak terlalu lama sepertinya ngetem di area tersebut. Iya karena Revitalize juga tadi udah ke-trigger kan Yap. sejak awal sampai akhirnya Zaura kembali lagi walaupun secara leveling masih cukup mengejar juga ya dengan satu buah assist yang dia dapatkan. Sementara dari set talent emblemnya, Emblem Fighter ditambah dengan Trill dan juga Mas Rauf. Buset, sakit banget. Ini Owlnya emang pengen ngejar nih. Tapi kalau udah kayak gini ditabrak-tabrak aja. Ya, tapi setidaknya sekarang yang dia bawa adalah flicker, enak nih. Dia punya daya gedor tambahan lah. Dia Bisa kabur ya? lompat, dia bisa kabur, dia bisa flicker. Oke. Oke. Bottom lane udah mulai terlihat adanya gangguan juga nih menuju ke arah Bankai. Tapi Zaura so far aman banget tanpa adanya gangguan lagi nih menuju ke arah pattern farming. Waduh, Fedra Strike-nya mau tidak mau flicker harus dikeluarkan oleh Lunak. Bahkan tuh sekarang Mei-nya mencoba untuk bisa mengejar. Dengan ada bala bantuan tadi dengan Yuzong. Furious Dive-nya, ada satu Dragon Tail sudah dikeluarkan pula Bankai. Sendirian tadi mencoba membuat barricade agar Zaura selamat. Ya tapi satu buah retribution dari Canonio yang ternyata on point membuat dari turtle pun jatuh ke tangan dari Guangzhou Gaming. Dan sementara ini akhirnya hanya ada pertukaran demi pertukaran aja yang coba untuk dilakukan oleh keduanya. Yang pertama tadi ada point kill yang dia tabung sama tim Zone, dibayar lagi dengan objektif turtle sehingga goldnya sekarang Ini. ya equal. Tuh, tes damage aja. Ya Kayak sosal tadi kan. retak ya. Iya, 2 tembakan tuh udah retak juga tuh punggung-punggungannya gua Gatot. Masih belum ada item defense magicnya juga ya selain mungkin tough boots tadi yang dibawain sama Bright-nya. Oke. Tabrakan udah mulai terlihat bagaimana invade menuju ke arah pattern jungle yang dimiliki oleh tim Zone. Tapi itu pun yang di react sama Zaura, Zauranya nggak tinggal diam tapi Kenny. Sendirian dan flicker harus dikeluarkan. Federal Strike langsung mengusir ke arah beberapa player. Selamat. Tapi Canonio harusnya sadar sih. Ketahuan dong ini. Oke, 1v1 situation. Mereka langsung bertemu. Akankah ada konser tunggal guna untuk bisa memberikan sebuah service yang begitu baik untuk Zaura. Dan Zauranya terjebak sendirian tanpa adanya bala bantuan. Dan Revitalize langsung dibuka pula oleh Gatot kaca Pride-nya. Mau ke arah mana? Masih ada bala bantuan dan juga gangguan yang diberikan secara bersamaan oleh Guangzhou. Itu kayak agak ragu-ragu nggak sih dari Zaura tadi agak lama untuk berada di area orange buff-nya. Padahal dia punya retri juga walaupun memang sebenarnya dari orange buff-nya tetap didapetin. Cuman sayangnya terkejar dan akhirnya tumbang melihat react dari pemain-pemain Guangzhou Gaming yang lain.
langsung menuju ke arah sana juga. Sementara dari itemization sebenarnya masih belum terlihat ya yang selesai secara utuh. Hanya modal ke arah Fury Hammer aja untuk Modi, tapi lihat actionnya tetap butuh dari Glowing One sepertinya. Itu kayak udah mau dikurangin sedikit juga kayak nggak masih terpakai deh. Tergantung. Masih inilah masih bisa digunakan Masih juga bisa. lah. Butuh juga soalnya kan ada Karena banyak mau yang... tidak, Wih, wey, apa? oke, tertangkap basah dan sekarang waktunya Black Dragon Form langsung dikeluarkan. Kemana arah perginya, kemana arah landingnya, tapi masih ada Avatar Guardian untuk Gatot Kaca dan Bright selamat kali ini. Selamat ya dengan HP yang low banget, tapi satu buah objektif turtle pun sekarang didapatkan oleh Guangzhou Gaming. Ngebuat mereka nge-boost lagi. Top lane-nya bakal dicicil platingan menuju ke arah all yang sedang dilakukan juga. Akankah ada efek pengusiran mundur dari tim zone? Yap, udah all dikejar oleh Kay. Bahkan terlihat ada Bankai juga, tapi kayaknya mereka belum mau melakukan sebuah tim. Tapi setidaknya nih, platingan udah dapetin nama Freya sekalinya join fight, nanti kita nggak tahu bagaimana kejadiannya. Players gold-nya paling tinggi, 3.300. Paling ya bahkan di tangan Guangzhou semua ya, dari Xing tadi, dari Canonio-nya juga. Zaura kejar-kejaran sekarang masih coba untuk mendapatkan pundi-pundi goldnya, untuk dapetin power spike-nya juga, untuk mengincar nantinya menuju ke arah all Xing Canonio juga. Sementara itu 1.500 yang dipegang oleh Guangzhou Gaming tidak membuat mereka juga melakukan hal yang lebih ya. Oke, ini Federal Strike-nya emang depan umum dari tadi ya. Iya, sambil clear aja kan, tipis. Tapi belum ada turret yang hancur ya sejauh ini. Masih ada utuh juga untuk satu sama lain. Tapi kalau misalkan bicara tentang adanya team fight 5v5 nantinya, ini Modi bakal jadi pengganggu yang luar biasa sih. Dia bisa ngincer belakang, area of effect dari Petrify-nya juga nanti. Ini akan menjadi sebuah concern yang cukup besar dari tim zone. Yap, tapi juga akan berbeda kalau nanti emang Black Dragon Form-nya yang duluan keluar ya. Duluan landing apalagi. Jadi nantinya positioning dari Kenny yang menggunakan Parsha juga ini akan menjadi pengganggu yang bisa kembalikan keadaan. Iya, jangan lupa ada Gatot Kaca ya. Bisa punya counter initiate power juga yang cukup besar. Dan kali ini Bright sudah selesai dengan satu buah Athena Shield-nya juga untuk menghindari ya. Karena memang masif banget pastinya damage magic dari Lunox dan juga Joy-nya. Joy langsung Genius. Langsung Genius. Kakinya seiring bertambahnya level lagi ini. Iya, ini sharing lagi kan, Xing-nya juga mau Genius juga nih harusnya item kedua. Oke. Ternyata item pertama. Bankai, wah Bankai masih sempat lompat. Tapi Brave Fighter harusnya. Tidak ada lagi, tapi sekarang mereka melakukan sebuah team fight tepat berada di sebelah dari Turtle di area belakang. Dari Parsha-nya diusir jauh banget oleh All. Memiliki tugas yang berbeda dan sekarang Bankai-nya pun langsung menghilang. Freya-nya sendiri mencoba untuk bisa menghantam karena beberapa player dan Turtle-nya berhasil diamankan oleh Canoneo. Zaman pun dikeluarkan pula Avatar Guardian. Connect ke arah tubuh dari All, tapi All-nya masih bisa selamat lompat menuju daerah yang sangat aman. Dia langsung lompat dan selamat ya. Membuat dari Guangzhou Gaming mereka bisa mendapatkan objektif perfect turtle. Tanpa adanya trade yang bisa dilakukan oleh tim zone. Point kill pun belum bisa mereka dapatkan sebagai bayaran. Dan semakin membuat gap goldnya terasa lebih jauh lagi. 2.200 sekarang. Dan kali ini hampir ya. Dilompatin, udah diajak berantem sama Freya. Iya, kalah level sih. Tuh, lihat dia lompatin lagi, mode Valkyrie malah keluar tuh. Satu hit terakhirnya. All bisa dihancurkan, tapi sekarang Canoneo ngambil keuntungan. Yap, tapi seenggaknya ini sedikit meredam ya untuk all-nya juga. Tapi kali ini Kay harus lebih berhati-hati. Kenny, Wah, pede mereka mencoba untuk bisa mendapatkan langsung ke arah dari Modi, tapi Modi masih ada Black Dragon Form dan ini dia. Black Dragon Form langsung dikeluarkan pula dengan Adestari. Dengan Glorious Pathway yang telah terlihat. tapi kayaknya ada keraguan-raguan sih dari tim zone tadi karena Kenny-nya tadi langsung melandas di depan mukanya Modi. Tapi kayaknya agak mundur sedikit dan pas udah mau maju, Modinya masih bisa mundur dan Black Dragon Form sampai akhirnya menunggu Mei untuk hadir kembali. Kayaknya kedeketan tadi. Bisa nge-backup iya. Iya, kayak kedeketan makanya Ragu-ragu tuh ya. Ragu-ragu. Oke. Dan akhirnya masih belum berhasil untuk menciptakan kembali poin kill untuk tim zone ya. Tapi lagi-lagi 1v1. Diajak berantem. Selagi sama fighter. Gas. Oke. Dan kali ini dari bottom lane kembali masih dikawal ya. Gak akan ditinggal sendiri dan Canonio udah punya Holy Crystal. Yep, dan Xing tadi memberikan efek kejut.
Shock terapi, mundur semua. Ya, terlihat semuanya pelan-pelan, tapi udah mulai dikuasai satu persatu sama Guangzhou Gaming. Mereka gak yang terlalu main barbar, tapi objektif. Dan All sendirian. All selamat. Selamat ya. 2 Genius One sekarang. Dua aja dah. Berkali-kali dan bahkan Canoneo udah punya Holy Crystal. Ini yang bakal berat juga. Wih, sendirian aja ada Furious Death tadi bakal Dragon Tail sekarang. Black Dragon Form langsung dikeluarkan pula. Zaman Force terlihat pula di area yang berbeda dengan adanya Federalized Strike. Langsung saja mereka hujam. Damage yang begitu besar masuk dalam tubuh dari Guangzhou. Tapi Guangzhou Gaming mereka tidak bergeming. Malah mereka yang berhasil mengusir mundur tim Zone. Oh, Zaura? Wah, Zauranya pede banget sendirian aja. All akankah lompat ke area terdepan tapi tidak. Dan Lord terbuka bebas. Ya, ini agak sedikit ngeri-ngeri sedep sih apa yang dilakukan sama Zaura ya. Tadi mencoba untuk balik lagi, dapetin percobaannya untuk point kill, tapi ternyata masih belum berhasil. Dan sekarang Mei akan menjadi garda terdepan. Dan kali ini Feeder Ice Strike. Yep, tidak memberikan impact apapun, tapi di tempat yang lain ada sebuah pertempuran yang akan terjadi dengan Avatron Guardian masuk dalam tubuh dari Mei. Tapi sekarang All-nya sendirian, Flicker dikeluarkan. Masih sempat untuk menyelamatkan diri, namun sekarang Canoneo luput dari pandangan rekan-rekannya, berhasil diculik oleh Kay. Ya, damage yang cukup besar juga dari Kay dan gak berhenti kali ini Team Zone. Mereka akan mencari lagi poin kill tambahan. Yap, mereka mencoba untuk bisa mengurangi kuantitas player yang dimiliki oleh Guangzhou ya. Mereka mencoba untuk bisa mendapatkan satu tambahan player lagi, di mana tadi udah ada Canoneo yang menjadi korban, maka untuk sekarang beliau mau langsung dikeluarkan bola. Mission sukses dilakukan oleh Team Zone. Yap, itu dia trade yang ingin dilakukan oleh Team Zone. 3 poin kill ditukar dengan adanya Daphne Zaura. Yap, di tempat yang lain Zauranya sendirian tersedot SP-nya, tapi masih ada Bright yang bisa memberikan sebuah backupan. Yap, dan harusnya Lord yang bisa didapetin sama Guangzhou juga ini agak sedikit ditahan ya, bahkan nggak nyampe setengah map lane knockdown. Kay yang berhasil untuk bisa mendeliver damage secara optimal untuk clear the Lord. Dan kali di Guangzhou Gaming mereka udah harus waspada dengan damage dari Kay yang bahkan tadi bisa ngejar-ngejar ke arah Canoneo. Jauh loh. Ini boleh-boleh loh. Kayak mereka udah tahu nih loh. Di saat mereka tadi udah dapat satu lagi, udah tambahin aja lagi kuantitasnya. Kita kurangin aja nih player-player dari Guangzhou. Itu kan berkat komunikasi ya, karena pasti udah banyak juga kan tadi resource yang keluar. Seperti player dari All-nya juga. Tapi dengan 2.400 gold yang tadi dipegang sama Guangzhou Gaming, Lord yang mereka dapetin ternyata tidak membuahkan hasil sama sekali. Justru malah merugi. Berarti kan ini minus 2.800 karena dengan 3 poin kill yang cukup mahal juga dari Team Zone. Mereka dapetin lagi ke arah dari turret demi turretnya dan satu buah Endless Battle setelah si Halberd akankah menjadi jaminan pasti karena memang damage-nya sebenarnya udah lumayan kerasa. Tapi dari tadi susah banget buat punya space delivering damage-nya. Karena kan dia lumayan tipis berarti kan dengan full damage kayak gini. Oke. Dan All akan join menuju ke arah teman-temannya. Tapi enggak. Motong yang di atas dulu. Ngedistract dulu ya. Iya, satu outer turret lumayan lah bisa ditumbangin. Menjalankan lane di atas terlebih dahulu. Tapi udah regroup harusnya sih ya dari keduanya juga untuk bermain 5v5. Lane bawah ya, nah ini udah mulai dimenangkan juga sama tim Zone-nya. Mau gak mau dari Guangzhou Gaming harus ada yang bisa menjawab. Tapi hati-hati ini Freya punya potensi untuk nge-hit turret dengan cepat juga. Kalau gak dipegangin, digerogotin udah. Diusir nih. Udah kelihatan tadi ada migrasi pemain ke atas tadi tuh ya. Rame ya? Rame. Yap, bottom lane-nya juga udah mulai dikontrol dengan begitu baik oleh Guangzhou Gaming. Sehingga nantinya fight berikutnya, Yap, dan itu dia. Ada satu Glorious Pathway langsung dikeluarkan. Tapi ternyata bisa engage begitu baik dilakukan oleh Team Zone. Dan itu pun mereda apa yang dilakukan oleh Guangzhou. Oh ini informasi loh, gak ada Glorious Pathway. Gak ada lagi Black Dragon Form dari Guangzhou Gaming. Dan mungkin ini akan menjadi kesempatan yang cukup baik untuk Team Zone bisa menguasai terlebih dahulu area objektif dari Lord-nya. Karena udah informasi yang cukup mahal juga ya, walaupun resource dari Battle Spell-nya masih ready semua. Cuman ya kehadiran dari Black Dragon Form ini bakal penting banget pastinya untuk bisa mengincar ke arah lini belakang seperti Feeder Ice Strike kayak gini. Yap. Jadi leluasa banget ya, nggak takut gitu loh untuk nge-damage. PD aja udah tabrak terus karena Lord-nya dan Glorious Pathway kembali hadir. Dan Wader udah terlihat pula, sementara sekarang bagainya dari lompat karena terdepan berhasil mendapatkan langsung ke arah X-Ying. Ada Revitalize memang sudah dibawa, Modi belum bisa berubah. Modi bisa melihat dari kejauhan. Canoneo sepertinya udah coba untuk lihat aja ya ke arah dari Lord-nya, tapi tidak akan ada upaya dari kontes juga. Karena Zaura memastikan terlebih dahulu Canoneo-nya di mana tadi, dia lepasin. Dan kali ini keadaan berbalik Team Zone.
berhasil untuk bisa mendapatkan keuntungan yang begitu banyak. Gold sekarang mereka pimpin, Lord juga mereka akan hadirkan juga sebagai daya dobrak tambahan nantinya menuju ke arah Guangzhou Gaming. Lord yang muncul di arah top lane. Seperti apa lagi high ground defense yang bisa dilakukan oleh Guangzhou Gaming karena minim banget loh. Oh juga dari tadi impactnya masih belum terasa di dalam satu buah team fight. Targeting menuju ke arah K tadi masih belum maksimal. Itu kan yang emang kita bicarakan dari tadi kan, ataupun bahkan dari kemarin gitu loh. Ekspektasi terhadap All masih yang emang benar-benar sangat-sangat tidak terlihat. Mau apapun nirunya. Karena mengemban nama yang lumayan Iya gede juga namanya gede ya. banget kan sebelumnya kan. Di blacklist dulu buset. Tapi Lordnya ternyata nggak dikawal aja ya sama tim Zone. Lebih memilih untuk mencari lagi angle yang lain seperti dorongan menuju ke arah inner middle turret. Tapi ada Bankai juga yang udah mulai ngegangguin. Lord masih bisa ditahan dengan cukup baik. Masih ada super wave minion berikutnya. Apakah akan menjadi inisiasi oleh tim Zone? Yap, dan ini dia pertempuran besar akan terjadi kah karena dari Modinya belum mau landing dan mereka pun harus memilih defense lagi rupanya. Yap, nahan dulu ya. Wah ditabrak. Weh, ditabrakin Zaura apa yang terjadi? Hey! Masih ada Thunders tapi tidak bisa keluar dari area begitu berbahaya. Mendadak telah terjadi offside di depan mata. Mau dicek gimana pun offside tadi itu mah. Iya, Webek kepegang ya. dan masih laju dari zaman Forza Fator Guardian. Langsung dikuangkan pula actionnya, masih bisa selamat, masih bisa kabur tapi langsung dikejar oleh Kay. Jika ada flicker dan itu pun membuat dirinya pun terjebak. Dan bahkan untuk kali ini Kay pun tidak selamat. Ada shutdown yang berhasil diamankan oleh All. Tersisa 3 player saja. Modi tadi Dragon Tail yang gak kena mundur lagi dan mereka semuanya kembali menahan. Yap, dan ini rugi banget sih untuk tim Zone. Tadi Zaura yang memang mendoleng kesuksesan kemarin ya. Dengan freestyle kayak tadi, ternyata tadi tidak sesukses itu. Walaupun udah punya brute force ya, tidak menjadi sebuah jaminan dan jawaban pasti juga. Plus, Kay tadi keluarin flicker untuk numbangin ke arah Xing doang. Ya. Sampai akhirnya Kay udah gak ada flicker untuk kabur, shutdown. Justru menurut aku nih tim Zone over commit banget. Overcommit setim. Iya berdua lah, damage Berdua lah. dealernya lagi. Damager-damagernya ya. Iya, maksudnya ini bisa ditanggulangi. Mungkin ya hype juga ya ke bawah dan mungkin habis ini bisa diredam sedikit. Iya, besok 5 sabar. Gila tuh, lompat lagi tuh. All mau berantem kah? Karena ini sekarang sudah ada Winter. Bentar. Rose Gold Meteor juga ya buat O-nya. Item terakhir mau Malefic Roar. Mungkin bisa jadi sebuah jawaban atau mau Blade of Despair juga. Tapi lane bawah ini bagus banget sih dipegang sama tim Zone ya. Mau gak mau harus ada yang dikirim juga. Tapi kebetulan masih lane yang cukup dekat. Harusnya masih belum menjadi masalah yang terlalu besar juga untuk Guangzhou untuk saat ini. Tapi top lane again All masih bertugas untuk mendistract dan mengganggu saja lane jauhnya. Sementara Lord sekarang sudah muncul dan udah dipegang duluan sama tim Zone. Oke, The Bright. Tapi sekarang apa yang akan terjadi? All-nya lompat ke arah terdepan dan sekarang zaman Force langsung dikeluarkan begitu saja. All-nya terjebak tepat di tengah-tengah. Akankah dirinya bisa selamat? Exit-nya mundur sedikit. Damage-nya di mana? Namun di area terdepan udah ada Mei yang menjadi korban pula Patrol Guardian. Connect itu ke dalam tubuh dari All dan All-nya pun down. Menjadi korban yang kedua. Karena Neo belum ada satu target pun yang bisa dihantam. Tapi barusan ada Thunders yang benar-benar bisa digocek. Oke, dan tim Zone mereka mau straight push di arah tengah. Mereka Yap. nggak butuh Lord. Oke, mereka tidak mau Lord, mereka mencoba untuk bisa minimal menumbangkan ke arah satu base turret nih. Iya harusnya ya satu buah base middle turret tapi Zaura. Yap. Ada Kano Neo di area belakang, Zauranya hampir didapatkan. Namun sergapan dari Zone begitu baik. Yap, dan Bankai flicker. Satu buah Bravos Fighter yang begitu on point menuju ke arah Kano Neo. Sehingga kali ini tidak ada lagi sang pemegang Retribution dari Guangzhou Gaming dan Free Lord bisa didapatkan oleh tim Zone kali ini. Tanpa adanya gangguan sama sekali. Dan harusnya dengan satu upaya tadi yang dilakukan oleh tim Zone untuk bisa menghancurkan base turret tengah. Ini membuat dari Guangzhou Gaming akan semakin dipertanyakan kembali nih bagaimana mereka bisa mempertahankan defensif mereka. High ground-nya karena clear cepet ini lumayan susah. Tadi All aja mau maju untuk bisa ngasih cancel doang Kak Kenny. Tapi nggak bisa ngasih damage yang lebih besar. Dan ini dia untuk replaynya sedikit juga. Masih jauh tadi, Xing-nya low HP. Ya. Naganya masih on the way. Wait, tapi sebentar. Berantem lagi rupanya
Apa yang akan terjadi? Ada Immortal yang terpecah. Zaura aja berhasil langsung ditumbangkan menjadi keuntungan kali itu Guangzhou. Bahkan barusan ada bangkainya langsung dikejar dalam lapisan. Ada Canoneo konser tunggal tapi lotnya menjadi satu bala bantuan pula untuk anak-anak dari zone. Tapi zaman Force barusan langsung dikeluarkan pula. Tapi Modinya masih sempat untuk bisa kabur dan juga bergabung bersama rekan-rekannya. Glorious Pathway, lompatan maut dari Modi Valkyrie dan Freya. Tapi Modinya down, X-nya menghilang. Ada balasan yang dilakukan oleh tim Zone dan Mei. Sendirian terjebak. Wow, ada kesempatan dari Guangzhou Gaming untuk setidaknya bisa bertahan. Tapi sayangnya, apa yang mereka lakukan juga cukup jauh dan Canoneo. Oke. Ada 2 player menjadi korban, 1 Immortal terpecah, 1 menjadi notifikasi. Harusnya ini akan menjadi milik tim Zone. Tapi Webmin yang di bagian bawah akankah menjadi MVP-nya? Karena sudah ada Lapu-Lapu dan juga Parsha. Mereka mendekat, mereka berusaha untuk bisa memenangkan pertarungan di game yang pertama. Oke, Avatar of Guardian. Gak connect, tapi mereka masih punya kesempatan. Coba lihat, bangkainya fokus. Webminannya habis. Tapi rekan-rekannya pun sudah mulai muncul kembali dan aksinya berusaha untuk bisa menghantarkan damage yang begitu besar. Barusan ada Brian Wabner. Zauranya berusaha untuk mundur, tapi Zauranya kembali ditumbangkan. Dan sekarang Guangzhou masih berhasil defense. Guangzhou Gaming mereka menolak untuk kalah. Bahkan 19 menit dan masih berlangsung dan berlanjut. Defensif dari Canoneo menunggu teman-teman yang lainnya untuk spawn kembali. Dan akhirnya masih bisa menjadi nafas untuk Guangzhou Gaming. Punya kesempatan bisa melakukan comeback setelah 3 base turret mereka terhancurkan. Yap. Mau tidak mau sekarang Zone lah yang harus berada di dalam zona defensifnya sendiri. Wow, sebuah game yang back and forth cukup panjang dan sama-sama juga ini pasti terbawa dengan adrenalin. Tim Zone, mereka tadi terpeleset dengan apa yang mereka lakukan sendiri. Begitupun dari Guangzhou, mereka bisa nahan Lordnya di tengah, tapi mereka masih coba untuk engage lebih lagi. Dan akhirnya ya rugi satu sama lain. Itu kan bener kan? Setelah mereka sampai di Indonesia, di Jakarta, setelah sampai di bandara, mereka langsung terhipnotis. Kena brainwash. Anda memasuki Brawl Server. Selamat datang. Selamat datang. Anda adalah Brawl Server. Anda adalah Brawl Server. Strategi Anda adalah berantem, Iya. berantem terus dari tadi. Dari tadi. Makanya kita terbawa sampai menit ke-21 ya. Untuk sekarang Lord Evolve muncul lagi. Teamfight seperti apa lagi yang akan dibawakan, tapi Tim Zone setidaknya masih punya sedikit keuntungan dengan Super Wave Minion yang jalan di arah atas. Bahkan 3 lane yang berbeda, tapi seenggaknya kan di lane atas ini jauh ya. Susah pastinya buat dipegang dan Fedora Strike. Oke, Fedora Strike lalu dikeluarkan Revitalize pula. Coba untuk sekarang. Dengan ada Black Dragon Form dan teamfight-nya kembali terjadi. Apa yang akan terlihat? Karena barusan Brad-nya masih berusaha untuk bisa mundur lagi. Modi masih bersembunyi dalam rebutan. Ada Bangkai menjadi orang terdepan. Dengan pedang sebesar itu udah berhasil tadi menggetok arah 2 player. Dan sekarang ada Freya langsung maju ke area terdepan guna untuk bisa mengatakan damage. Dan sekarang Canoneo menjadi orang terakhir dan juga memiliki damage yang begitu besar. Bersih-bersih. Double kill didapatkan pula. Bahkan Bangkainya berhasil didapatkan. Tapi Zaura sendirian berusaha untuk bisa masuk ke dalam area defensif terakhir dan dimiliki oleh pemain dari Zone. Tapi sekarang Zaura masih gagal pula wipe out. Dan kesempatan besar untuk Guangzhou menutup game yang pertama. Itu dia teamfight, tapi teamfight